Tekstil. Selamat berjumpa lagi di podcast UKM di channel BMKM Poltekkes Bandung. Di sini aku udah bersama narasumber yang lain nih dari UKM Lembaga Pers Mahasiswa. Apa bacanya Lembaga Pers? Lembaga pers, Lembaga LPM Pers. Piskosa. Oke. Mungkin bisa dikenalin dirinya ke teman-teman semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asepuddi Rahman. Saya pimpinan umum LPM Piskosa Politeknik Hasanuddin Bandung. Oke. Itu LPM berarti itu Lembaga Pers Mahasiswa Ya. atau punya Fiskosa? Piskosa sendiri singkatan dari Fisik Komunikasi Mahasiswa. Ya. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih belum tahu nih, masih penasaran nih sama apa sih LPM Viskosa itu? Mungkin bisa dijelasin nih tentang gambaran dari LPM Viskosanya. Mungkin dari namanya dulu ya. Hmm. Kenapa Piskosa? Kan tadi udah tuh singkatannya Fisik Komunikasi Mahasiswa. Dan kenapa Piskosa? Karena kita dari tekstil, Piskosa sendiri merupakan serat pengganti kapas yang fleksibel. Nah, diharapkan gitu si LPM ini bisa memberikan informasi yang fleksibel juga sih. Nah, terus LPM Piskosa sendiri merupakan lembaga pers mahasiswa yang mana berbentuk UKM yang bergerak di bidang pers dan jurnalistik. Seperti LPM mahasiswa yang lainnya, di sini kami bergerak di bidang kepenulisan dan pemberitaan informasi sih, seperti itu. Pemberitaan informasi. Berarti bisa disebutin nggak bidang-bidang yang ada di LPM Viskosa itu ada apa aja tuh? Bidang-bidangnya mungkin yang umum tuh kayak humas dan HRD, terus sekretaris bendahara itu sudah ada di LPM yang lainnya ya. LPM yang lainnya, maksudnya UKM yang lainnya. Mungkin yang membedakan ini di bidang redaksional. Di bidang redaksional sendiri merupakan jantung dari LPM gitu. Kenapa? Karena semua hal tentang kepenulisan, tentang pemberitaan yang yang kami sampaikan itu diolah dulu melalui bidang redaksional. Di sana semua tulisan yang dibuat oleh anggota disaring dulu lah istilahnya di sana sehingga layak upload lah gitu. Karena LPM tuh kan punya kewajiban untuk memberikan informasi yang yang informatif tentunya, terus terpercaya dan jangan hoax lah gitu. Jadi informasinya yang benar-benar real gitu, harus ada datanya. Nah, di bidang redaksional tuh diolah lagi, dibedah lagi tulisannya, lalu kalaupun ada kesalahan dikembalikan lagi ke penulisnya, dan agak ketat lah. Ya, soalnya mengandung berita ya kan, biar supaya nggak salah persepsi juga dari pihak pembacanya. Betul. Selain harus ini ya, harus juga biar pembacanya juga enak dibacanya, bukan hanya tulisan tuh nggak hanya jujur terus terpercaya informatif, juga harus bisa enak dibaca lah. Iya. Ya biar pengen tertarik aja gitu bang. Nah itu betul. Oh ya, tadi kan bidang redaksional nih. Sedangkan kita kan kuliah di tekstil gitu. Latar belakang kita mungkin ada yang pembisnis, ada yang apa gitu. Nah, dia gimana nih, ada pelatihan khususnya nggak untuk masuk ke bidang redaksional? Soalnya kan redaksional nih mungkin sedikit rada sulit gitu untuk mempelajarinya tuh. Itu bisa ada pelatihan khususnya atau gimana? Mungkin kalau ada pematerinya bisa dikasih tahu infonya gitu. Mungkin terkait pelatihan, dari awal sebelum kami para anggota, pengurus dan lainnya mengurus di LPM Piskosa, dari awal rekrutmen itu kami diwajibkan untuk mengikuti yang namanya pelatihan jurnalistik tingkat dasar, yang dimana di sana
kami dibekali oleh para narasumber-narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, eh, ilmu-ilmu mengenai jurnalistik yang meskipun dasar-dasarnya ya, tapi itu bekal utama kami dalam menjalani dunia jurnalistik di tingkat universitas ya. Di PJTD itu selain ilmu-ilmu jurnalistik seperti komunikasi, terus teknik wawancara, teknik kepenulisan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepenulisan dan jurnalistik. Karena kami bentuknya UKM dan kami merupakan salah satu organisasi di kampus, tentunya kami juga tidak hanya memberikan ilmu tentang person jurnalistik, kami juga memberikan ilmu tentang organisasi. Karena di kami juga ada struktur organisasinya dari pimpinan umum, sekretaris dan lain sebagainya. Makanya selain dari itu kami juga memberikan ilmu organisasinya. Terus tidak hanya untuk redaksional, ilmu-ilmu itu semua ilmu itu berguna untuk masing-masing bidang, karena untuk yang menulis bukan hanya redaksional tapi semua juga bisa menulis. Jadi ilmu itu nggak hanya untuk bidang redaksional aja. Buat semua pengurus ilmu penulisan itu wajib lah, karena kita pers selain itu gak jauh dari penulisan. Oke. Oh ya, tadi kan udah ngebahas kita tentang pelatihan kepenulisan ya, redaksional di redaksional. Nah mungkin teman-teman kemarin ada yang nonton dari video karya dari LP Viskosa itu menyampaikan berita gitu secara suara gitu. Nah itu mungkin ada pelatihannya lagi atau gimana gitu. Soalnya kalau didengar tuh enak gitu, kayak adem gitu. Walaupun panjang beritanya tapi kayak terasa ya udah nggak boring gitu. Itu juga apa ya? Kan ada di kami juga podcast apa sih namanya, program kerja podcast lah dan lain sebagainya lah gitu. Tentu saja membutuhkan kemampuan berbicara yang baik lah gitu. Karena dalam penyampaian berita tidak hanya khususnya untuk penyampaian berita ya, butuh skill-skill tersendiri ya. Nah di kami juga ada yang pelatihan seperti itu. Tentunya di Piklas, di Piskosa Kelas kami berikan ilmu-ilmu yang lain lagi yang tentunya berkesinambungan dengan person jurnalistik. Dan selain Piklas juga ada public speaking. Nah di sana khususnya untuk public speaking mah itu umum ya untuk semua mahasiswa tekstil. Kemarin kita baru melaksanakan public speaking. Di sana kita diberikan ilmu-ilmu tentang mengenai public speaking. Nah mungkin dari sana sih, dari ilmu-ilmu dari Piklas dan ilmu public speaking, anggota-anggota kami mampu untuk menyampaikan berita dengan baik dan ya menurut Dimas tadi asik gitu. Ya asik didengar gitu. Walaupun panjang tapi nggak boring. Nah gitu. Ya gitu. Itu bisa juga tuh untuk cowok-cowok ya kan yang mau ngechat cewek biar cewek itu nggak boring, bisa juga belajar di Viskosa. Bisa. Soalnya tadi ada latihan kepenulisan juga, ada latihan ngobrol. Nah ngobrol maksudnya tuh ngomong gitu kan. Jadi ya enak aja gitu, ntar ngalir aja. Oke, mungkin tadi itu tentang seputar Viskosa nih. Tadi kan kita udah kenal Viskosa, tapi kita belum tahu nih latar belakang berdirinya Viskosa seperti apa, kapan berdirinya. Coba bisa dijelasin nggak? Oke, secara singkatnya aja, pada tahun 90-an, tepatnya 92, itu terbentuknya forum untuk mahasiswa yang hobi dan minatnya mengenai pers dan jurnalistik. Forum itu terbentuk karena ya ada lah gitu beberapa mahasiswa yang satu hobi. Nah dari sana mereka membentuk forum, tapi hanya sebatas forum, bukan UKM. Dari sana mereka sering berkumpul, terus menerbitkan majalah. Pada waktu itu majalahnya tuh format
namanya format. Hmm. Sering berjalannya waktu, pada tahun 2003 mulailah atau terbentuklah LPM Piskosa. LPM Piskosa itu pada saat itu terbentuk oleh 5 mahasiswa pada tahun itu. Hmm. 5 mahasiswa yaitu Kang Irfan, Kang Mule, Kang Irawan, Kang Taufik, dan Kang Okta. Dari tahun 2003 sampai sekarang ya terbentuklah Piskosa dengan nama LPM Piskosa, Lembaga Pers Mahasiswa Piskosa, dan Piskosa sendiri merupakan singkatan dari Fisik Komunikasi Mahasiswa. Oke. Gitu sih secara singkat. Berarti emang dulunya emang dari kumpul-kumpulan Yes, kecil, iya. terus ngumpulin hobi yang sama. Iya, betul Mas. Dari sana beranjak ke UKM. Keren, keren, keren. Nah, kalau mungkin karakteristik yang bisa membedakan Viskosa dari UKM-UKM lain itu seperti apa gitu? Mungkinkah dari gaya bicaranya yang apa, dari sistem kekeluargaannya mungkin gimana? Uh, Mungkin hampir semua UKM ya di Politeknik Negeri Bandung tuh kalau sistem ininya mah pasti semua sistem kekeluargaan ya, pasti. Pasti. Karena seperti yang kita tahu lah, kekeluargaan di kita tuh erat lah. Terus yang membedakan sih sebenarnya ya balik lagi dari di awal tadi aku bilang, pers dan jurnalis itu gak jauh dari tulisan. Paling itu sih yang membedakan. Karena apapun yang kami keluarkan itu mau bentuk podcast, mau bentuk pemberitaan, mau bentuk informasi dalam bentuk apapun gitu, awalnya itu tulisan. Nah, cara menyampaikannya itu yang berbeda, mau itu dalam bentuk tulisan yang cuma tulisan atau diinformasikan dengan secara lisan, lakukan live report dan lain sebagainya, itu diawali dengan tulisan. Tentunya yang membedakan sih itu. Untuk teknis paling ya karena kita sama-sama organisasi UKM itu dalam bentuk organisasi ya Kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama. Paling ya karena kita pers dan jurnalistik itu ditekankan di kepenulisan, paling itu aja sih yang berbeda. Berarti emang menulis lah. Ya. Ibaratnya. Terus kalau perbandingan nih, kan Kang Rudi kemarin masuk ke Viskosanya secara offline di 2019. Karena pandemi, sekarang menjabatnya di online. Nah, itu ada nggak perbedaan yang signifikan? Terus misalnya ada kendala atau solusi, itu mungkin bisa dikasih tahu teman-teman untuk sekalian nyari solusinya nih, mana tahu teman-teman bingung. Mungkin ya, semoga saja untuk kepengurusan online itu berakhir di saya. Semoga tahun depan sudah kembali lagi offline. Kepengurusan online berakhir di saya, dan offline tahun depan semoga offline. Tentunya cukup berbeda, walaupun dalam segi program kerja, aktivitas dan sebagainya tuh hampir sama, 90% sama. Cuman dalam hal menjalani organisasinya itu, dalam hal menjalani UKM-nya itu agak sedikit hambatan gitu. Gak bisa dipungkiri lah. Online itu pertama dalam komunikasi agak susah ya, walaupun ada WA, ada sosmed dan sebagainya, beda lah berkomunikasi secara langsung dengan berkomunikasi secara via medsos itu. Terus kita hanya berinteraksi kalau kumpul lewat Meet, Jimmeet, Zoom dan sebagainya, terasa kurang lah. Karena biasanya kalau menjalani secara offline itu dalam menjalani program kerja dan aktivitas, kita selalu kumpul di SC, kita rundingkan, terus berdiskusi dua arah, terus setelah itu kita main game atau apalah gitu untuk ice breaking lah gitu secara rapatnya. Terus tidak hanya kumpul itu rapat, kita di SC juga kadang nonton bareng dan sebagainya. Dan jadi dalam menjalani kehidupan ber-UKM itu
happy lah gitu. Tidak hanya kita melaksanakan tugas dan kewajiban, kita juga menjalani sistem yang sudah kita susun gitu, yang sistem kekeluargaan itu loh. Iya, iya. Kalau offline tuh bener-bener kerasa gitu, kita kumpul, kita apa, eh kita main lah gitu sama pengurus. Beda kalau online kayak gini. Saya jujur aja sama yang 2020, khususnya angkatan 2020 sama 2021 belum pernah ketemu secara langsung gitu. Jadi nggak tahu nih eh orang-orang mahasiswa apa sih, anggota-anggota baru saya tuh secara langsung belum tahu, karena di meet pun kadang-kadang kan Iya. off cam Iya, atau oke. apa gitu. Ngilang Jadi lah gitu. ngilang, itu mah aduh itu mah rahasia umum UKM lah ya, gitu ya. UKM pasti ada aja lah orang yang ya mungkin bukan ngilang, mungkin Lagi ke WC. punya Ya. kesibukan yang lain gitu, kita nggak tahu kan. Hmm. Ya pasti hal seperti itu mah ada lah gitu. Terus apa lagi ya, kalau offline tuh, oh ya karena kita juga cuma 4 bulan. eh di saya, khususnya di pada saya itu ada beberapa, ada yang apa ya, yang biasanya kami lakukan di saya nggak dilakukan, itu eh membuat apa ya namanya teh, membuat majalah, karena kami tiap tiap minggu malah masuk ada acara, jadi agak susah gitu untuk membuat majalah sih. Jadi semoga tahun depan penerus saya bisa melanjutkan bikin majalah atau apapun itulah gitu, lebih produktif lagi dari periode saya ya. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih, kalau misalnya kita memaksakan keadaan juga ya emang keadaannya Hmm. gini, cuman Hmm. ya kitanya juga harus bisa lebih fleksibel gitu Betul. ngejalanin kepengurusan. Betul. Mungkin ya solusinya itu mungkin lebih di follow up lagi, terus misalnya kalau ada acara mungkin bisa lebih dipanjangin waktunya berupaya untuk apa gitu, untuk solusi yang tadi yang Kang Rudi sampaikan. Oh, kalau di follow up pasti, tapi untuk misal acaranya diperpanjang, persiapannya gitu, Ya persiapannya diperpanjang. eh khususnya di Piskosa itu nggak bisa. Oh. Karena tiap minggu itu pasti ada rapat untuk acara, nggak. Jadi kalau kita molor, jadi udah ada timelinenya gitu. Kalau kita molor misal 1 minggu, ke yang lainnya pasti nggak bisa dilaksanakan. Makanya mohon maaf banget ya, saya minta maaf kepada para pengurus saya dan terima kasih gitu atas kerja keras kalian, sehingga alhamdulillah di kepengurusan saya semua proker dan aktivitas terlaksana. Alhamdulillah. Makasih ya guys yang nonton. Oke, paling apa sih, aku sering dapat notif nih dari Facebook, Viskosa mau Iya, upload status betul. itu. Berarti aku mikir, wah Viskosa aktif juga nih, nyampein berita di Facebook gitu. Hmm. Keren sih dalam masa yang 4 bulan yang Hmm. dibilang untuk kepengurusan UKM itu dibilang cukup singkat lah gitu. Hmm. Tapi bisa madetin kayak gitu, ya lumayan keren gitu. Bukan lumayan lagi, keren malahan. Makasih. Sebenarnya kalau sosmed ya itu, sosmed Piskosa sendiri punya berapa ya? Facebook, Twitter, IG, blog dan website, serta YouTube, Spotify, ada 7 lah. Jadi untuk semua kegiatan kita tuh pasti diupload di, setidaknya di sosmed pasti ada lah gitu, tentang kegiatan-kegiatan kita atau informasi yang kita sampaikan. Oke, mungkin itu tadi kendala dan solusi yang ditawarkan oleh pihak Viskosa untuk menjalankan kepengurusan selama online ini ya. Mungkin Viskosa kan tadi udah bilang ada sibuk kegiatan gitu setiap minggunya. Nah itu mungkin bisa jelasin kegiatan apa aja yang dilakukan selama kepengurusan Kang Rudi nih. Semuanya nih. Boleh selama online gitu. Oke, sebenarnya banyak sih, dimulai dari V-Class, kita studi banding juga, terus PJTD itu yang paling lama hampir sebulan, karena kita juga apa ya, mempersiapkan para SDM kita, para regenerasi yang akan menggantikan khususnya para pengurus, agar lebih baik lagi gitu. Jadi harus maksimal lah di PJTD itu. Terus kemarin public speaking, terus kami juga ada gathering sama alumni, banyak lah. Terus aktivitasnya tentunya karena kita pers,
tulisan Tulisan. yang diperbanyak. Khususnya di periode saya mewajibkan semua para pengurus untuk menulis. Jadi tidak hanya para pengurus tuh nggak hanya memikirkan kepanitiaan acaranya, jadi nggak sibuk di kepanitiaan acara aja, tapi mereka juga dituntut untuk produktif dalam hal tulisan. Oke. Mungkin dari Viskosa ini sangat-sangat produktif sekali gitu di masa 4 bulan dan bisa sepadat itu madatin jadwalnya. Walaupun dia tiap minggu tuh rapat ya. Tadi di belakang Rudi terima kasih dan mohon maaf katanya untuk teman-teman rekan kerjanya Kang Rudi gitu. Ya gimana lagi gitu ya kan. Emang lagi masanya sulit, tapi kita harus bisa berbaur dengan Betul. kita kan makhluk hidup harus bisa beradaptasi ya. dengan kondisi dan situasi. Terus mungkin Kang Rudi bisa nyampein harapan dan pesan gitu untuk periode selanjutnya atau mungkin untuk ke mahasiswa umum gitu. Oke. Kepada para penerus LPM Viskosa, semoga LPM Viskosa tetap eksis ya di dunia jurnalistik, tetap bisa memberikan informasi yang relevan dengan zaman, terus tentunya informatif dan terpercaya. Karena kita merupakan lembaga pers satu-satunya di Politeknik Kesehatan Bandung, sehingga jika bukan kita yang memberikan informasi yang yang bermanfaat, bukan, tapi itu merupakan tugas dan kewajiban kita gitu sebagai LPM, memberikan informasi yang informatif lah gitu, yang memberikan manfaat untuk teman-teman gitu. Ya teman-teman mahasiswa kampus tekstil kita sih. Yang penting berita bukan hoax ya gitu. Betul. Terus akurat, ada data. Betul. Semoga di kepemimpinan selanjutnya yang lebih lama gitu masa periodenya, semoga bisa mempersiapkan setiap acaranya, setiap program kerjanya, setiap aktivitasnya lebih baik lagi, lebih matang lagi, lebih dari periode-periode sebelumnya, lebih mantap lagi dalam memberikan informasi dan berita gitu. Ya, semangat guys. Terus untuk para mahasiswa khususnya gitu, paling kalau membaca berita itu jangan langsung percaya gitu. Gali lebih dalam lagi, cari faktanya agar kita tidak, apalagi kita mahasiswa ya, masa sih mahasiswa kena hoax paling. Oke, nah itu teman-teman pesan dari ketua atau pimpinan umum dari Viskosa. Jadi kita tuh kalau baca berita tuh jangan asal terima aja gitu. Betul. Jadi kita harus tahu sumbernya. Betul. Datanya gimana. Soalnya kita juga seorang mahasiswa harus kritis gitu. Betul. Soalnya kita juga punya peran sebagai agent of change, social control. Betul banget. Gitu. Nah, itu jadi kita sebagai perantara gitu dari misalnya dari pemerintahan ke masyarakat umum. Jadi kalau misalnya kita udah salah paham, ke masyarakat umum juga bakal chaos gitu. Betul. Bakal menimbulkan keributan juga kan. Betul. Oke, mantap sih dari pimpinan umum Viskosa. Mungkin bisa jargon dulu kita nih untuk sebagai penutup kita nih. Gimana kalau jargon Viskosa gimana? Kalau aku bilang Viskosa, jawabnya go public. Oke, siap. Okay. Langsung kita mulai ya. Oke. Dipimpin sama Kang Rudi nih. Oke, siap. Viskosa go public. Oke, untuk teman-teman sekian dulu podcast kita bersama pimpinan umum Viskosa. Semoga yang menonton bisa mendapatkan ilmunya dan mana tahu bisa bergabung ke Viskosa. Oke. Dadah, see you next